Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Sugiarto dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara dengan kawan-kawan kami, yaitu si Erisa, Widianti. Saya Erna Widianti. Hai, di sini ada saya Erisa Adia Pramesti. Selamat menyaksikan. Sebelumnya di sini kami mau ada beberapa pertanyaan mengenai tentang kesehatan dan penyakit ataupun cara pengelolaan dalam pembibitan ikan lele ini, Pak. Yang pertama akan disampaikan atau ditanyakan oleh teman saya yang bernama Bangkit Sugiarto. Jadi sebelum kita ke ini ya, apa namanya, ke langsung dulu penyakitnya, kita kenalan dulu sama ikannya mungkin. Jadi di sini tuh ikannya, pembibitannya maksudnya itu khusus lele apa ada ikan lain gitu, Pak? Khusus lele. Dan selanjutnya untuk jumlah ikan yang ditebar atau yang diproduksi tiap satu siklus itu berapa, Pak? Biasa dengan kapasitas kolam sendiri. Untuk rata-rata tetesan 40 sampai 50 ribu. Biasanya sebulan itu bisa 2 kali mijah full kolam gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin ada yang lain tanya. Ya Pak, saya mau tanya. Ini kan ada perubahan cuaca kayak musim hujan sama kemarau gitu. Nah biasanya ikan lele ini ngalamin penyakit jenis apa Pak? Terus di bagian mana? Di bagian mana yang lele itu terserang? Kalau di sini biasanya kalau musim hujan itu pH air turun. Yang paling sering kena itu penyakit karat. Kalau orang bilang tuh penyakit karat. Karet. Jadi tubuhnya itu disuruh semacam spora atau parasit kecoklatan terbungkus, lama-lama mati, itu nggak terdeteksi. Itu yang sering terjadi sekarang ini. Bahkan saya tanya sama kawan-kawan yang lain juga, kebanyakan terserang dan sulit penanganan. Tidak ada penanganan alami atau? Kalau penanganan alami ada, biasanya itu muncul karena perebutan ruang lingkup ya. Jadi antara spora hijau sama, bukan spora, ganggang hijau, kan airnya hijau nih, sama yang coklat. Jadi mana yang kalah, dia berinang di ikan. Sementara ini analisa saya dan kawan-kawan seperti itu, hanya karena perebutan daerah teritorial. Kalau penyakit yang lain kayak white spot, alhamdulillah sudah lewat kalau di kolam itu. Hanya tinggal dijaga. Dulu pernah sempat ini ya Pak, pernah juga di Ya, white spot biasanya dulu tuh kalau musim hujan itu white spot biasanya yang banyak muncul. Tapi sekarang ini white spot itu sudah, dengan strain ikan yang ada sekarang ya, mungkin dengan strain ikan yang ada sekarang itu sudah kebal sama itu. Dulu waktu awal-awal masih indukan-indukan yang dahulu white spot, red spot itu sering banget. Kalau terlalu panas kena red spot, meskipun sudah ditutupin. Kalau dia terlalu dingin dia kena white spot. Kalau sekarang ini jarang ya, paling kalau ada pun mau tuh kena virus. Saya yakin kena virus karena dia nggak ada tanda yang sehat, tiba-tiba besok tuh ngambang. Saya yakin yang kayak gitu ya. Kalau penyakitnya itu dikarenakan bakteri atau jamur, masih bisa kita tangani dengan antibiotik atau fungisida untuk infeksi.
kalau sudah kena virus Bisa. ya susah penanganannya. Cuma ikan itu sendiri aja yang bisa ngobatin virus. Nah, jadi Antibody dia sendiri. Jadi untuk metode penanganannya sendiri itu secara dari antibody ikan itu sendiri sama dari lingkungannya atau bagaimana biasanya dari penanganan dari kita? Kalau soal antibody kita bicara soal yang pertama genetik, yang kedua itu lingkungan bisa, tapi yang berpengaruh itu ya genetik. Kalau soal antibody jawabannya gini, orang negro kulit hitam sama orang kulit putih bisa dijemur kuatannya Ya, kita. faktornya kira-kira Jadi tidak ada misalkan bapak nanganin kayak dikasih wudhu atau hebat Oh. dulu masih saya nijah tahun 2011-2012 ya dulu untuk anti jamur, anti karantina, tapi kesininya karena jarang kena penyakit ikannya, alhamdulillah. Jangan sampai ya, Jangan, kalau Pak. kena penyakit saya gagal panen. Alhamdulillah beberapa siklus ini ya 2 tahun 3 tahun terakhir ini lah penyakit yang dulu itu sudah nggak ada lagi. Paling itu yang saya bilang, penyakit karat itu pun muncul baru sekitar 3 siklus ini, 3 periode ini muncul di sini. Tadinya nggak sudah lewat, nggak pernah kena. Paling kalau mau dia virus atau biasanya nggak kontrol amoniak tinggi, ikan keracunan, daya tahan lemah. Dan untuk pengelolaan kualitas air sendiri untuk mengenai kesehatan ini dari bapak sendiri, dari cara budidaya atau pengelolaannya sendiri bagaimana? Dari pengelolaan kualitas airnya agar tetap terjaga kesehatan pada saat ikan. Pembibitan dengan konsep pengelolaan airnya menurut saya itu relatif berbeda. Karena kalau dia di kolam pembibitan, air itu biasanya paling lama seminggu atau 10 hari sudah diganti. Beda dengan konsep. Jadi paling ganti air aja penanganannya, kontrol air ganti. Si pon itu penting untuk menjaga kualitas air. Dan kalaupun memang untuk bantuan pengurai kotoran biasanya pakai probiotik. Boleh pakai jenis apa? Untuk antibiotiknya sendiri biasanya menggunakan apa, Pak? Kalau saya lebih cenderung suka ke Enroxon, tapi yang 25 bukan yang 12. Banyak antibiotik lain, tapi ya lebih cocok ya karena mungkin dosis dan takarannya sudah terbiasa. Jadi kesimpulannya itu kontrol air, kualitas air harus dijaga. Kalau kualitas air terjaga, insya Allah ikan sehat. Kebanyakan terjadi kasus ikan sakit itu karena amoniak tinggi, nggak terurai, tiba-tiba pH turun, ikan sakit. Kebanyakan karena amoniak terlalu tinggi itu maka timbul penyakit yang kalau suhu segala macam biasanya hanya ada pemicu. Bukan pemicu awalnya justru amoniak, hanya jadi perantara, saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah memberikan pengetahuan kepada kami, dan terima kasih sudah memberikan info tentang kesehatan dan penanganan terhadap pendidikan kami ini. Mungkin
There is something and there is nothing. There is nothing in between. And in my eyes there is a tiny dancer watching over